Ya, selamat datang di perkuliahan dengan topik Data Resource Management. Sebenarnya sebelum kita memulai perkuliahan ini ya, sebenarnya materi ini itu mirip dengan materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya, yaitu tentang ERD atau Entity Relationship Diagram. Cuman perbedaannya adalah kalau ERD itu kalian memodelkan bagaimana cara menyimpan datanya, gitu ya. Kalau di dalam pertemuan yang sekarang, kita mau berbicara tentang bagaimana kita mengelola sumber-sumber data itu. Jadi kalau data itu dikumpulkan, tentu awalnya ada sumbernya. Nah, disinilah kita akan belajar bagaimana cara mengelola sumber-sumber data itu. Tapi nantinya gitu ya, di sini juga akan ada banyak hal tentang database itu sendiri gitu ya, tentang ERD juga ada sedikit-sedikit. Dan nantinya karena di slide ini juga banyak yang sangat teknis gitu ya, nantinya yang sangat teknis akan saya skip gitu ya, karena kita tidak perlu belajarnya itu sampai yang terlalu teknisnya, tapi kita akan belajar pada implementasinya terutama di dunia bisnis gitu ya. Semoga nanti bisa cukup jelas gitu ya. Nah, yang pertama, kalau misalkan kita berbicara mengenai data resource management gitu ya, atau pengaturan sumber data, kita harus tahu dulu seperti apa sih model tempat menyimpan datanya, yaitu yang sudah kalian pelajari sebelumnya tentang database-nya gitu ya. Nah, di sini ada sebuah gambaran di atas human resource database, maksudnya adalah ini adalah database untuk human resource. Di bawahnya adalah ada payroll file dan benefit file. File di sini maksudnya bukan file-file seperti yang apa kalian tahu file teks atau apa, bukan. File di sini itu maksudnya tabel sebenarnya, gitu ya. Jadi dia kadang disebut sebagai file, tabel itu. Nah, lalu setiap tabel di sini ada namanya record. Record itu apa? Record itu barisnya. Jadi ada record pertama, record kedua, artinya baris data pertama, baris data kedua. Jadi kalau misalkan sebuah tabel terdiri dari 10 record, artinya tabel itu terdiri dari 10 baris gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga ada field, ada name field gitu ya, SSNo field, salary field. Nah, field itu adalah kolomnya, gitu ya, kolom dari sebuah tabel, gitu ya. Nah, sedangkan yang bawahnya ini, paling bawah, itu adalah cell value atau isi dari kolom itu atau datanya, gitu ya. Nah, kalau kita mem-breakdown database itu sebenarnya database paling kecil disebut sebagai karakter. Komponen data di database paling kecil maksudnya. Komponen database paling kecil disebut karakter. Karakter itu apa? Ya isinya dari data itu alfabet, angka, gitu, simbol dan lain-lain, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada namanya field or data item, gitu ya. Field or data item ini sama dengan kolom, gitu ya. Kolom-kolom di dalam table table database gitu ya. Jadi seperti ada salary tadi, job title, mungkin first name, last name gitu ya, mid name gitu-gitu gitu ya. Kemudian ada yang namanya record. Nah, record ini yang tadi saya bilang adalah baris datanya. Sedangkan file or table ya tabelnya tadi. Nah, database sendiri di sini paling bawah, database itu adalah kumpulan dari tabel-tabel. Nah, kenapa dibilang kumpulan dari tabel-tabel? Karena database itu pada umumnya tidak mungkin terdiri hanya dari satu tabel. Database itu biasanya terdiri minimal dari 2 tabel atau lebih, gitu ya. Nah, ini adalah contoh penggambaran juga dari sebuah database gitu ya. Seperti yang sudah kalian pelajari sebenarnya ada entities, ada relationship gitu ya. Nah, entities ini adalah objek-objek datanya yang nanti kemudian menjadi tabelnya gitu ya. Makanya ada entities customer, entities matters, entities bills gitu ya. Ini semuanya adalah objek gitu ya, objek customer, objek matters gitu ya. Jadi kenapa dia disebut sebagai entities? Karena dia ini bisa dibentuk menjadi sebuah tabel yang punya kolom-kolom. Contohnya kayak customer, bisa jadi tabel customer dengan kolom nama customer, alamat customer, kota customer, dan sebagainya. Maka customer adalah sebuah entities, gitu ya. Nah, sedangkan relationship, relationship ini adalah kita mau menggambarkan apa hubungan antar datanya, di mana data itu biasanya yang berhubungan itu terpisah tabel, gitu ya. Nah, jadi antar tabelnya nanti berhubungan, gitu ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai database structure itu ada banyak, mulai hierarki, network, dan seterusnya. Cuman
hierarki dan network itu sudah model lama yang sudah tidak dipakai. Gitu. Yang dipakai saat ini mulai dari relational. Karena itu saya akan skip yang hierarchical dan network, saya akan langsung masuk ke relational, gitu ya. Di relational, object oriented dan multidimensional, gitu ya. Nah, ini saya skip. Nah, relational seperti yang tadi saya sempat bilang bahwa data-data di dalam database itu berhubungan, gitu ya. Kenapa? Karena dia memang minimal terdiri dari 2 tabel harusnya. Nah, hubungannya gimana antar tabel? Biasanya 2 buah tabel atau lebih itu berhubungan melalui kolom yang bersesuaian. Apa maksudnya bersesuaian? Seperti ini, ada department table, ada employee table, gitu ya. Nah, di sini department table punya kolom dipno, employee table juga punya kolom dipno. Dari kolom depno inilah yang berada di kedua tabel ini, mereka berhubungan. Gitu ya. Jadi kita bisa melihat hubungannya dari kolom yang bersesuaian ini, gitu ya. Nah, relational operation ini nanti apa namanya kita kalau masuk di dalam query gitu ya, cuman memang di mata kuliah ini kita tidak sampai belajar query karena itu akan terlalu teknis sekali gitu ya. Itu akan menjadi makanannya orang IT gitu ya. Nah, query ini tapi perlu saya jelaskan bahwa query ini adalah mekanisme bagaimana kita mengambil data gitu ya. Ada select, select itu memilih data apa yang mau kita ambil. Join itu menggabungkan antara beberapa table gitu ya. Dan kemudian apa namanya kita bisa membuat apa ya kumpulan data yang baru dari query ini gitu ya. Yang sudah menggabungkan beberapa data dari banyak table gitu ya. Nah, kemudian ada multidimensional structure. Apa itu multidimensional structure? Biasanya multidimensional structure ini digunakan untuk reporting. Nah, contoh dari multidimensional structure itu misalnya adalah kalau kita tiba-tiba pengen sebuah report, misalkan saya pengen laporan penjualan per bulan. Nah, bulan di sini itu adalah sebuah dimensi, gitu ya. Maka saat bilang per bulan, ini kita mau mengambil data dengan dimensi bulan. Kadang ada yang pengen gini, saya pengen tahu laporan penjualan per bulan per customer. Nah, ini berarti dia terdiri dari 2 dimensi, dimensi bulan dan dimensi customer, gitu ya. Nah, report-report seperti ini seringkali dibutuhkan, gitu ya. Jadi pokoknya kalau ada per-pernya itu multidimensi, ada dimensinya, gitu ya. Nah, nantinya kita, membuat reporting seperti itu menggunakan data warehouse, gitu ya, yang akan kita juga bahas di akhir nanti. Nah, ini tidak saya bahas, gambaran kotak ini sebenarnya cuma ngomong-ngomong bahwa itu dimensi, gitu ya. Kotak itu, kubus ini punya beberapa sisi, lah itu dianggap sebagai dimensi-dimensinya, gitu ya. Nah, kalau object oriented structure itu sebenarnya sangat mirip dengan relational. Karena apa? Karena di dalam relational ada yang namanya entities. Nah, entities sendiri itu adalah sebuah objek sebenarnya, gitu ya. Nah, kenapa kok disebut objek? Karena dia punya karakteristik. Contohnya entities tadi kan customer. Nah, kenapa customer disebut sebagai objek? Karena customer punya karakteristik. Yang tadi saya bilang, nama, alamat, kota, gitu ya. Nah, karakteristik inilah yang akan menjadi kolom-kolom dalam sebuah table. Dan customer adalah nama table-nya, table customer, gitu ya. Nah, jadi object oriented structure mirip, gitu ya. Dia mencari objek-objeknya. Cuman biasanya kalau kita sudah bilang object oriented structure ini lebih dekat ke pemrogramannya. Jadi lebih dekat ke arah teknisnya, gitu ya. Nah, ini contohnya object oriented structure ada relasinya juga. Kalau kalian lihat ada panah-panahnya. Yang kotak-kotak ini objek-objek ini adalah entitasnya, bisa disebut entitas saat di apa namanya relational model. Kemudian yang di atribut ini adalah kolom-kolom tabelnya. Jadi kotak ini seperti tabelnya atau entitasnya, atribut adalah kolomnya, gitu ya. Nah, kemudian apa itu operation? Operation itu adalah, nah ini bedanya ya, object oriented itu bicara sampai operation-nya. Kalau relational model hanya sampai atributnya atau kolomnya. Nah, kalau object oriented ada operation, operation itu artinya adalah apa saja gitu ya yang bisa dilakukan pada tabel ini. Misalkan deposit itu menambah balance gitu. Withdraw mengurangi balance gitu ya. Get owner mencari siapa pemilik rekening ini gitu ya. Itu object oriented. Ini saya skip gitu ya penjelasannya tadi sudah. Nah, ini juga evaluasi dari struktur database yang tadi cuman apa namanya rangkumannya, saya skip. Nah, kemudian ada yang namanya database development.
Nah, pengembangan sebuah database. Pengembangan sebuah database itu biasanya melibatkan personil juga. Ada yang namanya database administrator atau DBA. Siapakah DBA ini? DBA ini yang bertanggung jawab penuh terhadap pengembangan sebuah database di sebuah perusahaan, gitu ya. Dia yang akan membuat yang namanya DDL. DDL itu kita mau membuat tabel-tabelnya seperti apa, itu DDL, gitu ya. Kemudian relasinya seperti apa, itu DDL, gitu ya. Kemudian dia juga yang mendefinisikan kamus data, gitu ya. Nah, apa itu bukan mendefinisikan ya, menyimpan kamus data gitu ya, yang DBA ini. Apa itu kamus data? Kamus data itu adalah penjelasan dari suatu data. Misalnya di sebuah universitas ada mahasiswa yang dia itu ada datanya status. Nah, status ini kalau nggak dijelaskan orang nggak tahu apa yang dimaksud dengan status mahasiswa. Kemudian data dictionary inilah yang akan menjelaskan bahwa status mahasiswa itu adalah status dia itu masih aktif, dia sudah DO, dia BSS atau yang lain. Dia itu akan masuk di dalam kamus data. Ya. Nah, berikutnya ini data dictionary yang tadi sudah saya jelaskan, saya skip yang ini. Berikutnya adalah tahapan pengembangan database secara detail. Nah, di sini ada bagannya, tapi sebenarnya setelah slide ini ada penjelasan detailnya satu persatu. Cuman saya lebih suka menjelaskan langsung dari bagannya karena kita akan lebih tahu bagaimana jalannya gitu ya. Nanti mungkin penjelasan detailnya akan saya skip untuk kalian nanti baca-baca kalau untuk belajarnya gitu ya. Slide ini saya taruh di ULS juga gitu. Jadi jangan khawatir gitu ya. Nah, yang pertama, pengembangan database diawali dengan data planning. Apa itu data planning? Kalau kita mau mengembangkan sebuah database untuk perusahaan, yang pertama kita harus merencanakan adalah nantinya data apa saja yang akan dibutuhkan. Dengan cara gimana? Dengan cara kita harus mengembangkan dulu proses bisnisnya, model proses bisnisnya. Jadi kita harus memodelkan dulu proses bisnisnya. Memodelkan itu mungkin bisa dalam artian digambarkan dengan notasi tertentu, gitu ya. Nah, ini juga tadi saya lupa menjelaskan, yang kotak siku ini yang ada angkanya, ini adalah prosesnya. Sedangkan kotak yang rounded rectangle ini, yang warnanya kuning ini adalah hasil dari prosesnya. Karena itu di awal prosesnya adalah memodelkan proses bisnis, maka hasilnya adalah ya proses bisnis itu. Gitu ya, model proses bisnis itu, dokumentasi proses bisnis itu. Gitu ya. Langkah berikutnya kalau kita sudah punya model proses bisnisnya adalah requirement specification. Apa maksudnya requirement specification? Kita mendefinisikan gitu ya, apa saja kebutuhan dari setiap pengguna di dalam proses bisnis ini. Ya. Nah, proses bisnis itu mungkin kalau yang belum tahu saya jadi jelaskan dulu. Proses bisnis itu simpelnya gini, rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu di dalam suatu perusahaan. Ya, misalkan ada proses bisnis penjualan. Maka itu adalah aktivitas apa saja yang dilakukan untuk melakukan penjualan. Mulai dari mungkin dia itu uh, me, menerima ordernya, kemudian dia mencatat ordernya, sampai dia mengirim ordernya. Gitu ya. Nah, maka hasil dari yang nomor dua tentu saja adalah deskripsi dari kebutuhan user di dalam perusahaan itu. Seperti apa. Gitu ya. Nah, yang nomor tiga, conceptual design. Conceptual design ini sebenarnya adalah bagaimana caranya memodelkan informasi data gitu ya, bukan informasi, yang memodelkan data di dalam model yang high level ya, dibilang high level model. Kenapa? Karena di sini dimodelkan untuk dia itu bisa dipahami dengan mudah. Sebenarnya gitu. High level itu justru dipahami dengan mudah. Hasilnya apa dari langkah ketiga ini? Yaitu konseptual model. Dan inilah IRD yang kalian sudah pelajari. Masuk di nomor tiga. Hasil nomor tiga. Nah, nomor empat, baru logical design. Apa itu logical design? Kita mentranslate yang tadi itu konseptual model, kita translate ke dalam model yang ada di DBMS. Kenapa? Karena model di DBMS bisa jadi beda dengan konseptual model yang kita buat. Beda dalam hal apa? Ya bukan beda total ya, cuman beda misalkan di dalam konseptual model kita tidak ngomong sampai tipe data yang kita simpan, ya teks atau number atau apa gitu ya. Tapi di logical model, di logical data model,
Ini kita sampai detail seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian langkah yang kelima, gitu ya, adalah physical design. Kita mulai mendesain lebih real gitu ya. Nah, di sini kita mendesain struktur dari penyimpanannya datanya seperti apa di dalam DBMS ya, dalam database DBMS itu software database-nya gitu ya. Jadi nanti di akhir juga akan dijelaskan lagi DBMS dan yang terpenting adalah di langkah kelima kita mendefinisikan akses metodenya. Sebuah data sebesar apapun kalau dia hanya disimpan tapi nggak bisa diakses, percuma aja. Maka yang terpenting adalah di langkah kelima ini akses method. Karena itu hasilnya adalah yang terpenting kita punya sebuah metode bagaimana cara mengakses data itu. Sehingga suatu saat dibutuhkan, kita bisa tahu. Misalnya suatu saat bosnya pengen tahu nih, kita itu kok selalu rugi itu kenapa sih? Nah, kemudian bisa ngambil datanya. Oh ini loh, karena ternyata gitu ya, kita itu memperkerjakan karyawan terlalu full time dalam seminggu. Padahal restoran kita itu hanya ramai di hari Rabu. Kenapa kita harus full Senin sampai Sabtu gitu ya, sampai Minggu? Mestinya di hari-hari lain satu karyawan aja, hari Rabu baru 10 karyawan. Misalnya seperti itu, gitu ya. Jadi data itu bisa diambil untuk kita kemudian memutuskan sesuatu nanti, karena jadi informasi data itu. Oke. Nah, ini data planning proses akan saya skip karena sudah saya jelaskan. IRD sudah kalian dapatkan gitu ya. Ini hanya mengingatkan bentuknya itu kira-kira salah satunya kayak gini. Ada banyak ya bentuk IRD. Mungkin kalau nggak sama dengan yang kalian pelajari sebelum UTS ya wajar karena bentuk IRD beda-beda gitu. Ada banyak, tapi intinya sebenarnya sama, cuman beda simbol, gitu ya. Nah, database design proses ini tadi sudah saya jelaskan juga, logical and physical database view ini sudah saya jelaskan. Nah, uh, data resource management sendiri gitu ya, ini sebenarnya dia adalah managerial activity. Loh, kenapa kok managerial activity? Ya karena kita bukan bukan teknis membuat codingnya gitu. Kita ini sedang mengelola bagaimana kita ini nantinya itu mengatur sumber-sumber data kita. Nah, jangan sampai sumber data yang penting kita abaikan, gitu ya. Sumber data yang nggak penting malah kita ambil semua. Yang akhirnya jadi informasi-informasi hoax itu, gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini penting kita lakukan, gitu ya. Data resource management. Informasi hoax kalau untuk hanya broadcast WA nggak apa-apa. Kalau di dalam perusahaan, wah bahaya sekali, gitu ya. Dan untuk melakukan ini kita butuh banyak kemampuan, gitu ya. Kita butuh skill bisnis di sini dibilang kita butuh tahu tentang teknologi gitu ya. Kalau kita nggak pernah belajar teknologi, gimana caranya kita bisa tahu gitu ya bagaimana caranya memanage sumber data. Kita setidaknya harus tahu, makanya di mata kuliah ini kita belajar gitu ya. Kita harus tahu apa itu DBMS gitu ya, apa itu table, apa itu database gitu ya. Kemudian ada juga diplomatic skill, ada macam-macam gitu ya yang kita butuhkan. Diplomatic skill untuk apa? Saat kita memanage sumber data, kadang-kadang kita butuh sumber data kita itu dari tempat yang bukan dari dalam perusahaan kita. Maka kita butuh untuk bekerja sama dengan orang lain juga, gitu ya. Karena ada external database nanti kalau kita pelajari di belakang, gitu ya. Dan kemudian kita juga harus fokus pada konten dari data itu, gitu ya. Nah, di sini ada judgment is a big part of the job, gitu ya. Nah, dalam kita mengelola sumber data, kita butuh juga kemampuan judgment yang bagus, gitu ya. Untuk apa? Ya tadi, sama. Selalu tujuannya adalah supaya kita bisa menentukan sumber data mana yang tepat untuk kita. Gitu ya. Nah, tipe dari database, nanti saya langsung ke satu-satunya di sini, ya itu gambarnya tadi. Jadi, ada yang pertama operational database. Apa yang dimaksud dengan operational database? Kalau kita ke Indomaret gitu ya, kemudian orangnya di kasir masuk-masukkan data, nah itu sebenarnya masuk ke database yang namanya operational database. Kenapa disebut operasional? Karena database ini untuk menyimpan data operasional harian, biasanya seperti itu. Gitu ya. Makanya di sini juga ada contohnya kayak customer, human resource, inventory, semuanya yang menyimpan data-data yang dia itu bergerak secara dinamis dalam waktu yang singkat di harian biasanya. Gitu ya. Kemudian ada yang namanya distribute database. Di sini ada penjelasannya panjang, nanti kalian bisa baca untuk keuntungan, kerugian, dan sebagainya. Saya cuma mau jelaskan apa itu distribute database. Distribute database itu seperti gini.
Kita kalau misalnya itu apa namanya punya nota satu tumpuk banyak dan kemudian jangan nota ya, kita mungkin yang elektronik langsung. Kita misalkan punya data di sebuah Excel, datanya itu ada 100.000 record. Ya. Kemudian kalau data ini kita serahkan ke satu orang, ya. Kemudian suatu saat kita bilang ke orang itu, tolong saya carikan data semua penjualan yang dia itu berasal dari pembeli A, gitu ya, dan dia nilainya sekian. Kalau satu orang saja yang nyari, apalagi kalau nyarinya secara manual ya, wah itu akan makan banyak waktu. Tapi gimana ceritanya kalau 100.000 data saya berikan ke 100 bukan 100 ya, ke 1.000 orang yang berbeda. 100.000 data saya bagi ke 1.000 orang. Maka per orang hanya akan megang 100 data. Nah, karena per orang megang 100 data, maka saat saya mau minta apa data tertentu, 1.000 orang ini akan nyari masing-masing di tempatnya dia, di 100 data itu, nyarinya cepet, gitu ya. Tenaga yang dikeluarkan juga sedikit, hasilnya cepat kita dapatkan. Nah, itulah distribute database. Database kita dibagi, ditaruh di banyak tempat, gitu ya, dibagi supaya apa? Supaya cepat kalau kita mau ngambil, gitu ya. Selain itu juga lebih aman karena kalau sampai misalkan satu misalkan kebakar, oh masih 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 aman karena kita tidak jadi satu tempat, gitu ya. Kita pecah, gitu ya. Nah, kemudian eksternal database itu apa? Eksternal database itu database yang bukan di dalam perusahaan kita. Nah, contoh paling gampang biasanya kita ngambil data misalkan dari Badan Pusat Statistik, gitu ya. Ngambil data dari Google atau dari Yahoo, gitu ya, atau dari apa namanya detik.com. Nah, itu semuanya eksternal database, database yang dari luar, gitu ya. Nah, kemudian ada hypermedia database. Apa itu hypermedia database? Nah, ini contoh gambarannya. Kalau kita mengakses sebuah website, gitu ya, kita itu biasanya akan disajikan bukan hanya dengan tulisan, ada gambarnya, bisa ada videonya, bisa ada audionya. Nah, hypermedia database itu adalah data yang berupa bukan hanya teks, tapi data yang berupa gambar, video, audio itu hypermedia database. Dan apakah itu penting? Oh, penting. Karena kita bisa mengelola data itu dan mengambil informasi dari situ, gitu ya. Contoh lain adalah hypermedia database seperti yang dibilang sekarang ada kamera CCTV untuk uh, menilang di jalan kalau ada orang yang melewati marka jalan. Nah, itu hypermedia database. Kenapa? Karena bentuknya hasil rekaman itu bukan teks. Hasil rekaman itu bentuknya video. Tapi kemudian diolah untuk diambil informasinya, siapa yang melanggar dari video itu. Nah, kita memang tidak belajar bagaimana teknis caranya itu urusannya orang IT, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ada yang namanya data warehouse atau gudang data. Namanya aja gudang data, maka ini kebalikannya dari operational database. Kalau operational database optimal untuk penyimpanan data harian yang banyak, dinamis dan sebagainya, kalau data warehouse ini lebih statik, gitu ya. Jadi gudang data itu hanya untuk numpuk data, naruh itu semua dikumpulkan jadi satu. Gunanya untuk apa? Nanti akan kita ambil untuk kebutuhan reporting. Kebutuhan kita itu mencari informasi tentang perusahaan kita, data warehouse, gitu ya. Nah, ini tidak akan saya jelaskan teknisnya, gitu ya, yang komponennya. Saya akan langsung ke, application and data mart. Ini penggambaran dari kaitan application, data mart, dan data warehouse. Bayangkan gitu ya, data mart itu seperti kan supermarket data ya, seperti Indomaret gitu ya. Terus application ini seperti kita gitu ya. Nah, kita sebagai konsumen kalau misalkan mau beli odol, kita nggak mungkin akan apa namanya menuju ke gudangnya Indomaret, nggak akan gitu ya. Gudangnya pun tidak akan melayani kita. Karena gudang hanya untuk numpuk barangnya. Kita akan ke Indomaretnya, supermarketnya, minimarketnya. Minimarketnya yang akan jual eceran, ibaratnya gitu. Ya. Sama juga di dalam sebuah sistem, gitu ya. Jadi data Mars itu adalah tempatnya nanti kalau mau ngambil secara ecerannya, gitu ya. Nah, sedangkan apa namanya data warehouse untuk nyimpan semua datanya, numpuk semua datanya. Makanya kalau kalian lihat panahnya, application panahnya bukan dari data warehouse ke application, tapi dari application justru ke data warehouse. Kenapa? Karena
aplikasi ini kalau ada data yang masuk justru akan ditumpuk di data warehouse, gitu ya. Termasuk dari data mats kalau ada, apa namanya, perubahan-perubahan tertentu juga masuknya tetap ke data warehouse, gitu ya. Nah, berikutnya data mining. Apa itu data mining? Sekarang ini, booming sekali dengan yang namanya machine learning, gitu ya. Nah, machine learning ini sebenarnya dia memanfaatkan data mining, penggalian data. Ya, sesuai dengan namanya. Jadi, data warehouse itu kan isinya data banyak. Kalau kita ingin membuat reporting dari data warehouse, maka kita harus menggali data dari situ. Nah, teknik penggalian data inilah yang dinamakan data mining. Dan dari penggalian data itu kita nanti bisa tahu banyak hal, gitu ya. Misalnya kita bisa tahu kemudian, oh ternyata restoran saya itu lakunya itu setiap hari Rabu, gitu ya, jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Tapi dalam rentang yang pendek itu bisa 10.000 orang yang makan, siapa tahu, gitu ya. Nah, itu didapatkan dari data mining, penggalian data, gitu ya. Kalau kita tidak apa namanya menyimpan data banyak terus kemudian tidak bisa kita gali, maka ya kita tidak bisa dapat yang namanya insight. Itu namanya insight, gitu ya. Jadi sesuatu yang tidak kelihatan dari luar, tapi sebenarnya ada, gitu ya. Ya tadi itu, sesuatu yang kita tidak pernah tahu tentang restoran kita, padahal restoran kita kayak gitu ya. Restoran kita tidak bisa selalu ramai tiap hari, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada juga traditional file processing. Apa itu? Traditional file processing itu sebenarnya sama kalau dengan kegiatan kita yang tanpa database, yaitu nyimpen-nyimpen data gitu ya di file-file. Jadi nyimpen data di Excel, kemudian taruh folder lah itu traditional file processing. Nantinya susah kalau kita mau menggabungkan data-datanya. Mau mencari relasi antar datanya susah kalau antar file kayak gitu. Gitu ya. Nah, maka dari itu muncullah database management yang kemudian ada software-nya DBMS. DBMS ini membuat penyimpanan data menjadi lebih simpel. Jadi satu tempat. Gitu ya. Ini software. Gitu ya. Kemudian di dalam software ini nanti data-datanya itu dikaitkan dengan mudah. Gitu ya. Nah, contohnya DBMS apa? Paling simpel ya Microsoft Access. Ada juga nanti kalau level perusahaan besar ada Microsoft SQL Server, ada MySQL, ada PostgreSQL, ada Oracle gitu ya. Jadi ada banyak. Semuanya itu untuk memudahkan, bukan mempersulit. Gitu ya. Ini saya skip yang apa namanya bagian DBMS-nya. Nah ini ya DBMS itu digunakan untuk membuat database baru gitu ya, memaintain database datanya gitu ya. Jadi seperti nambah data, ngubah data, hapus data, maintain data gitu ya. Terus kemudian dia juga DBMS ini akan sangat berguna bagi end user gitu ya. Nah, kenapa kok apa namanya end user? Kan harusnya programmer dulu. Oh enggak, database yang baru. DBMS yang baru, database management system software yang baru-baru, itu makin lama makin gampang. Nggak perlu jadi programmer, kita sudah bisa mengoperasikan. Ya kayak Microsoft Access itu, gitu ya. Nah, jadi di dalam apa software DBMS ini ada beberapa komponen yang umum gitu ya. Kita bisa mengakses dia dengan cara mudah menggunakan sebuah bahasa yang biasanya disebut SQL query, gitu ya. Bahasanya sangat dekat dengan bahasa manusia, artinya mudah dipahami, gitu ya. Walaupun sebenarnya kita tidak akan belajar itu juga sih memang, gitu ya. Tapi yang lebih keren adalah dia ini ada graphical tools-nya. Jadi kita tinggal klik-klik saja, tidak usah ngetik-ngetik, gitu ya. Tinggal klik klik klik, paling ngetiknya itu hanya ngetik kayak orang googling, gitu ya. Ngetik di sebuah kolom untuk nyari sesuatu, gitu aja, gitu ya. Nah, kemudian dia ada banyak hal ya yang bisa dilakukan, bisa memproses transaction processing itu ya kalau ada data-data yang masuk secara harian itu gitu, operational database gitu ya. Eee, kemudian ada juga database tuning gitu ya. Jadi di dalam DBMS kita bahkan sudah disediakan fitur untuk mengimprove performance dari database itu. Kenapa? Kalau data sudah besar, ngambil datanya bisa jadi lama. Tapi di BMS banyak yang sudah menyediakan tools untuk meningkatkan performa ini supaya ngambil datanya tetap cepat, gitu ya. Nah, eee, ini apa namanya, sudah mirip dengan yang tadi saya jelaskan, jadi ada maintenance database gitu ya, application development ini nanti terkait dengan database ini, kalau saya mau mengembangkan aplikasi webnya, itu dia nanti bisa menjadi interface yang mudah untuk bisa connect antara aplikasi web dan database-nya, gitu ya.
Jadi ini ya, fungsi utama major function dari DBMS itu menjembatani antara user gitu ya, dengan database yang asli di sini, gitu ya. Nah, jadi database management system memudahkan kita, gitu ya. Nah, kemudian ada istilah database interrogation. Apa itu database interrogation? Sesuai dengan namanya, dia ini pengen ngorek informasi gitu ya, apa ya, menggali informasi dari, data gitu ya, dari database. Nah, DBMS ini memudahkan, yang tadi saya bilang, ada query language, itu bahasanya seperti bahasa manusia, kita bisa ngambil data dengan menggunakan query language. Cuman ya kita tidak belajar itu, tapi kita nanti ada namanya report generator. Report generator itu di BMS ini, bahkan tinggal diklik-klik jadi report, gitu ya. Tidak usah belajar coding, tidak usah belajar pemrograman, gitu ya. Nah, ini, saya tunjukkan hanya sebagai, apa namanya, pengetahuan bahwa seperti ini loh, yang namanya query. Bahasanya bahasa manusia, ada select, ada from, ada where, maksudnya kan select itu pilih data apa saja. From itu from dari tabel mana. Where itu seperti kalau di bahasa Indonesia kan di mana gitu ya. Nama customer sama dengan ini, filternya gitu ya. Nah, semudah itu sebenarnya gitu ya. Cuman nanti bisa lebih mudah lagi dengan apa namanya interface-nya dengan tampilannya karena tinggal diklik malah gitu ya. Klik jalan gitu, centang-centang apa yang tampilkan, proses keluar gitu ya. Gampang. Nah, kalau boolean logic ini biasanya digunakan di, SQL query-nya itu, untuk apa namanya, mencari kondisi-kondisi yang, kita inginkan. Misalkan yang namanya Daniel dan yang gajinya lebih dari 20 juta. Nah, seperti itu. Itu apa namanya, eee, pakai boolean logic AND gitu ya. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan ada graphical, ada natural queries gitu ya di dalam DBMS. Nah, ini contohnya graphical query-nya ini harusnya di Microsoft Access ya kayak gini ya. Database maintenance tadi sudah sempat disinggung, database maintenance itu bagaimana DBMS ini membantu kita untuk mengubah data, menghapus data, menambah data, dan seterusnya. Gitu ya. Ya, application development, nah ini baru yang kemudian kita mengembangkan sebuah program, gitu ya, aplikasi web, aplikasi mobile, yang kemudian ini akan connect ke database. Connect-nya nanti akan dipermudah dengan adanya DBMS juga, gitu ya. Oke, mungkin eh, sampai di situ dulu yang, penjelasan untuk data resource management dan semoga, ini dapat, kalian pahami dan nanti kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan langsung juga. Terima kasih, semoga kita sehat selalu.